Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diklen Pratama dengan NPM 17141818132. Saya berasal dari jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Aplikasi Asam Humat dan Pupuk P terhadap serapan harape pada lahan penanaman timun di tanah multisol. Baik teman-teman semua, langsung saja saya mulai. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi di tanah multisol, yang mana yang kita tahu bahwa tanah multisol banyak sekali kita jumpai di Indonesia, termasuk Lampung. Multisol sangat mendominasi. Oleh karena itu butuh pengelolaan yang baik guna meningkatkan produktivitas tanaman agar pemanfaatan tanah multisol menjadi baik sehingga memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia, ekonomi maupun kesejahteraan rakyatnya. Permasalahan-permasalahan dari tanah multisol sendiri yaitu pH-nya rendah yang menyebabkan kandungan dan kelarutan Fe, Al, dan Mn cukup tinggi yang menyebabkan kandungan dan kelarutan unsur hara makro seperti N, P, K, serta Ca cukup rendah yang menyebabkan produktivitas pun menjadi rendah. Selanjutnya yaitu KTK yang rendah, kejenuhan basa yang rendah, dan juga kandungan bahan organik yang rendah yang menyebabkan rendahnya sifat fisik, kimia maupun biologi yang ada di tanah multisol yang menyebabkan kesuburan rendah dan produktivitasnya pun rendah. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang cukup baik pada tanah multisol untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Pada penelitian ini akan dilakukan pemberian asam humat dan juga pemupukan P guna melihat apakah ada pengaruh pemberian asam humat dan pemupukan P tersebut terhadap serapan hara P pada lahan penanaman timun pada tanah multisol. Yang mana kita tahu bahwa P merupakan unsur hara yang sangat mudah diikat oleh Fe dan Al sehingga kelarutannya pun menjadi rendah. Oleh karena itu pada kesempatan ini akan dilakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah asam humat dapat meningkatkan pengaruh serapan P pada tanah multisol? Yang kedua, apakah pemupukan P dapat mempengaruhi serapan P pada tanah multisol? Dan yang ketiga adalah apakah terdapat interaksi pada pemberian asam humat dan pupuk P terhadap serapan hara P pada tanah multisol. Selanjutnya yaitu tujuan dilakukannya penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui pengaruh aplikasi asam humat terhadap serapan P pada tanah multisol. Yang kedua yaitu mengetahui pengaruh aplikasi pemupukan P terhadap serapan P pada tanah multisol. Dan yang ketiga yaitu mengetahui interaksi pada pemberian asam humat dan pupuk P terhadap serapan P pada tanah multisol. Selanjutnya, penelitian ini memiliki kerangka pemikiran yaitu tanah multisol diberi pemupukan serta penambahan bahan organik, yang mana pemupukan diberikan dengan pupuk P, kemudian bahan organik diberikan asam humat, yang mana pupuk P ini dapat meningkatkan kandungan P tersedia dalam tanah dan juga meningkatkan produktivitas tanaman, sedangkan penambahan bahan organik berupa asam humat dapat meningkatkan penyediaan unsur hara di dalam tanah, meningkatkan daya serap tanaman terhadap unsur hara, dan juga dapat meningkatkan pH. Yang mana hasil akhir yang diinginkan dalam penelitian ini yaitu meningkatnya serapan hara P pada lahan penanaman timun di tanah multisol. Selanjutnya, hipotesis dari penelitian ini yaitu yang pertama, aplikasi asam humat dapat meningkatkan serapan P pada tanah multisol. Yang kedua, aplikasi pemupukan P dapat meningkatkan serapan P pada tanah multisol. Dan yang ketiga yaitu aplikasi asam humat dan pemupukan P
meningkatkan serapan P pada tanah ultisol. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tanah ultisol merupakan salah satu tanah yang cukup luas di Indonesia. Menurut Mulyani, pada tahun 2010, tanah ultisol yang digunakan sebagai lahan budidaya pertanian mencapai luas sebesar 41.919.293 hektar, yang mana tanah ultisol memiliki sifat-sifat seperti yang sudah dijelaskan di atas, yaitu pH yang rendah yaitu asam, memiliki KTK yang rendah, kejenuhan basa rendah, C organik rendah, yang mana meningkatkan kejenuhan dan kelarutan Al, Fe dan Mn yang menyebabkan kandungan unsur hara Np serta K menjadi rendah pula, serta kesuburan rendah yang mengakibatkan produktivitas tanaman pun menjadi rendah. Kemudian dilanjutkan dengan unsur hara P. Apa sih unsur hara P tersebut? Fosfor merupakan salah satu nutrisi utama yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Fosfor digunakan dalam proses pembelahan sel. Kecukupan hara P dapat mendukung pertumbuhan dan produktivitas tanaman tersebut. Di alam, P dikenal sebagai atau P bersumber dari batuan fosfor dan juga endapan sedimen. Selanjutnya, timun. Tanaman timun atau mentimun memiliki pertumbuhan yang optimum jika ditanam pada tanah dengan pH 5,5 sampai 6,5, yang mana pada pH ini terdapat unsur hara makro dan mikro yang cukup banyak dan kompleks. Selanjutnya, membutuhkan ketersediaan air yang lumayan banyak. Namun ada juga timun yang tidak terlalu memiliki banyak ketersediaan air pada tanah tersebut. Selanjutnya, ketinggian maksimum untuk produksi dari timun ini yaitu lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, asam humat. Asam humat sendiri merupakan zat organik cair yang memiliki struktur yang kompleks dengan berat molekul yang tinggi, yang terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup atau bahan organik seperti hewan dan tumbuhan yang melalui proses humifikasi. Asam humat menurut Stevenson memiliki sifat humat yang penting yang berhubungan dengan sifat fisik, kimia maupun biologi tanah. Yang pertama, asam humat mengandung berbagai jenis gugus fungsi. Yang kedua yaitu asam humat memiliki muatan negatif yang berasal dari disosiasi ion H dari berbagai gugus fungsional yang menyebabkan fungsi dari asam humat mempunyai KTK yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu fraksi humat mempunyai kemampuan untuk mengubah konfirmasi struktur sebagai respon terhadap perubahan pH, Pe serta konsentrasi garam. Dan yang terakhir yaitu fraksi humat dapat menyediakan unsur hara seperti N, P, K, Ca, S ke dalam tanah, sehingga dapat menyebabkan kesuburan tanah meningkat dan juga produktivitas pun menjadi meningkat. Lanjut, waktu dan tempat penelitian ini yaitu penelitian akan dilakukan di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian, yang mana akan dilakukan penanaman di lokasi tersebut, yang kemudian di hasil dari penanaman tersebut akan dianalisis, yaitu analisis tanah dan tanaman dilakukan di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Selanjutnya, alat dan bahan.
Alat-alat yang digunakan yaitu cangkul, hand sprayer, oven, timbangan, meteran, sabit, spektrofotometer, flame AAS, dan pH meter. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah benih jagung, kemudian benih timun, yang kemudian pupuk P, asam humat, pestisida, furadan, herbisida, bahan-bahan kimia lainnya seperti HCl, NaOH, dan lain sebagainya. Kemudian metode yang digunakan adalah penelitian ini disusun dengan menggunakan rancangan acak kelompok secara faktorial 3x3 dengan 3 ulangan. Faktor pertama aplikasi asam humat yaitu 0, 50, dan juga 100 mg per liter. Faktor yang kedua yaitu pemupukan P dengan P0, P50, dan juga P100 kg per hektar yang menggunakan uji statistika, uji beda nyata jujur dengan taraf 5%. Kemudian semua faktor dikombinasi sehingga mendapatkan 9 perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali yang menghasilkan 27 kelompok percobaan. Selanjutnya, petak penelitian dapat dilihat pada slide tersebut, yang mana petak penelitian sudah diacak menggunakan rancangan acak kelompok. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian meliputi persiapan lahan, yang mana persiapan lahan menggunakan pengelolaan tanah dengan cangkul, yang mana dapat juga dibajak, namun pada penelitian ini dicangkul sebanyak 2 kali. Kemudian dilakukan pembersihan lahan dari sisa gulma dan tanaman yang sudah ditanaman sebelumnya. Selanjutnya memberi petak lahan. Setelah itu diratakan dan kemudian tanaman siap ditanam. Yang kedua yaitu penanaman timun. Setelah pengelolaan selesai, dilanjutkan dengan penanaman timun, yang mana penanaman timun dilakukan dengan menggunakan timun varietas harmoni dengan jarak tanam 40 cm dikali 70 cm. Pada satu lahan terdapat 12 tanaman timun. Di sebelum tanam, benih timun diberikan perlakuan dengan furadan untuk menghindari hama. Kemudian benih timun dimasukkan dengan cara tugal. Selanjutnya penentuan sampel tanam. Penentuan sampel tanam dilakukan dengan menggunakan pengacakan dan juga dilakukan setelah 1-2 minggu penanaman. Pada satu petak terdapat 4 sampel tanaman. Selanjutnya pelaksanaan penelitian yang dilakukan yaitu pengaplikasian. Pengaplikasian ini yaitu pengaplikasian asam humat dan pupuk P sesuai dengan perlakuan yang sudah dibagi dan juga sesuai dengan petak penelitian yang sudah dibuat. Selanjutnya pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan dengan penyemprotan herbisida untuk meminimalisir gangguan dari tanaman lain seperti gulma, dan juga dilakukan penyiraman sehari 2 kali tergantung dari kondisi cuaca, apakah hujan atau tidak. Dilakukannya jika 2 hari sekali, yaitu pada siang dan sore hari. Selanjutnya setelah pemeliharaan yang dilakukan setelah itu yaitu pemanenan. Pemanenan dapat dipanen sejak 60 hari setelah tanam sampai dengan 90 hari dengan tanam, yang mana setiap pemanenan dimulai dari 60 hari ke 90 hari selalu
mengalami penurunan pemanenan, seperti bobot yang semakin rendah dan juga jumlah buah yang semakin berkurang. Dan pada penelitian ini menggunakan 3-4 kali panen saja, karena itu merupakan panen yang maksimal pada tanaman timun. Selanjutnya analisis dilakukan dengan analisis tanah, yang mana analisis tanah dilakukan sebelum dan sesudah pengaplikasian. Selanjutnya melakukan analisis dengan menggunakan metode Bray dan Kurtz menggunakan spektrofotometer. Sedangkan pada serapan hara tanaman menggunakan metode dengan alat flame AHS. Selanjutnya variabel terdiri dari variabel utama dan juga variabel pendukung. Yang pertama yaitu variabel utama yang terdiri dari kandungan hara P tersedia dari tanah lahan sebelum dan sesudah, kemudian kandungan hara P pada tanaman yang kita lihat guna menentukan apakah ada pengaruh serapan hara P pada tanaman tersebut. Selanjutnya yaitu variabel pendukung seperti pada tanaman, yaitu jumlah buah, tinggi tanaman, bobot buah, dan juga jumlah daun, serta pada tanah yaitu KTK dan pH tanah guna melihat apakah ada peningkatan pH ataupun tidak, karena pH juga meningkatkan kesuburan tanah itu sendiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.